Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, di sini saya akan sedikit membahas tentang pasar modal syariah. Apa itu pasar modal syariah? Pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UU PM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Secara umum, kegiatan pasar modal syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional. Namun, terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal syariah, yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, apa peran pasar modal syariah? Pasar modal syariah ada dua peran penting. Yang pertama, sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan untuk pengembangan usahanya melalui penerbitan efek syariah. Yang kedua, sebagai sarana investasi efek syariah bagi investor. Nah, pasar modal syariah ini bersifat universal, dapat dimanfaatkan oleh siapapun tanpa melihat latar belakang, suku, agama, atau ras tertentu. Bedanya pasar modal syariah dengan pasar modal secara umum. Pasar modal syariah merupakan bagian dari industri pasar modal Indonesia. Secara umum, kegiatan pasar modal syariah sejalan dengan pasar modal pada umumnya. Namun, terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal syariah, yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip di pasar modal. Ini adalah prinsip-prinsip syariah yang terdapat di pasar modal. Kemudian kegiatan pasar modal syariah itu apa saja? Nah, karena pada dasarnya kegiatan pasar modal yang merupakan kegiatan penyertaan modal atau jual beli efek, saham, sukuk, termasuk dalam kelompok muamalah, sehingga transaksi dalam pasar modal diperbolehkan sepanjang tidak ada larangan menurut syariah. Kegiatan muamalah yang dilarang adalah kegiatan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur gharar, riba, maisir, riswah, maksiat, dan kezaliman. Kegiatan atau tindakan bertentangan dengan prinsip syariah ini telah diatur sesuai fatwa DSN MUI nomor 80 atau DSN MUI atau 3 atau 2011. Daftar efek syariah atau disingkat dengan DES. Daftar efek syariah DES adalah kumpulan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal yang ditetapkan oleh OJK atau pihak yang mendapatkan persetujuan dari OJK sebagai pihak penerbit DES. Nah, siapa saja pihak yang dapat menerbitkan DES selain OJK? Nah, pihak itu yang pertama, pihak yang mendapatkan persetujuan dari OJK untuk menerbitkan DES. Yang kedua, manajer investasi syariah. Yang ketiga, manajer investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah. Selanjutnya ada efek syariah. Yang pertama ada efek syariah berupa saham. Konsep saham merupakan konsep kegiatan musyarakah atau syirkah, yaitu penyertaan modal dengan hak bagi hasil usaha. Dengan demikian, saham tidak bertentangan dengan prinsip syariah, karena saham merupakan bukti penyertaan modal dari investor kepada perusahaan, yang kemudian investor akan mendapatkan bagi hasil berupa dividen. Namun demikian, tidak semua saham dapat langsung dikategorikan sebagai saham syariah. Yang kedua ada efek syariah berupa sukuk. Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya. Yang ketiga ada efek syariah berupa reksadana syariah. Reksadana syariah merupakan salah satu wadah investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi dengan cara menginvestasikan
dana kelolaan ke efek syariah berupa saham syariah, sukuk, atau instrumen syariah lainnya. Selanjutnya ada layanan di pasar modal syariah. Yang pertama ada ahli syariah pasar modal. Ahli syariah pasar modal atau biasa disebut ASPM merupakan profesi yang baru diatur secara detail pada tahun 2015 sejak diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 16 atau POJK 4 tahun 2015 tentang ahli syariah pasar modal. ASPM ini merupakan pihak yang bertindak sebagai penasihat dan atau pengawas terkait dengan aspek kesyariahan dalam kegiatan usaha perusahaan, termasuk memberikan opini kesesuaian terhadap prinsip syariah atau produk atau jasa syariah di pasar modal. Yang kedua ada pihak penerbit daftar efek syariah. Nah, pihak penerbit daftar efek syariah merupakan salah satu layanan pasar modal syariah yang berkembang pesat. Pihak penerbit daftar efek syariah merupakan pihak yang mendapatkan persetujuan dari OJK untuk menerbitkan daftar efek syariah, di mana daftar efek syariah tersebut berisikan efek-efek syariah yang diterbitkan di luar negeri dan selain daftar efek syariah yang telah diterbitkan oleh OJK. Yang ketiga ada sistem online trading syariah atau disingkat dengan SOTS. Sistem online trading syariah merupakan sistem disiapkan oleh perusahaan efek anggota bursa untuk digunakan investor untuk bertransaksi pada saham-saham yang masuk dalam efek syariah dengan menggunakan sistem transaksi berbasis online. Pengembangan SOTS ini diharapkan dapat menimbulkan basis investor syariah di pasar modal, dikarenakan sistem yang mudah dan nyaman. Yang keempat, manajer investasi yang mengelola reksadana syariah. Manajer investasi merupakan pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Efek yang diperdagangkan oleh manajer investasi dapat berupa efek syariah maupun non-syariah. Manajer investasi yang mengelola efek syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah yang bertugas melakukan pengawasan apakah reksadana syariah yang diterbitkan sesuai dengan prinsip syariah dan melakukan cleansing sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan. Nah, kawan-kawan, mungkin cukup sekian pembahasan tentang pasar modal syariah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.